Sementara itu, pemirsa, utusan Amerika Serikat Jared Kushner bertemu kepala Hamas Khalil Al-Hayya di El Alamein di Mesir. Pertemuan ini juga dihadiri pejabat Dewan Perdamaian Nikolai Mladenov, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan para mediator regional. Mereka berupaya memecahkan kebuntuan terkait fase kedua rencana perdamaian di Gaza. Hamas menuduh Israel gagal memenuhi kewajibannya karena aksi militer yang terus berlanjut di Gaza. Sementara itu, Netanyahu secara terbuka menolak proposal perdamaian Trump pekan lalu. Ratusan aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di Paris mendesak pemerintah Prancis untuk menekan penjajah Israel agar membebaskan dokter, petugas kesehatan, dan jurnalis Palestina yang diculik. Para aktivis berkumpul sambil memegang plakat yang menampilkan tokoh-tokoh yang ditahan Zionis Israel. Euro-Palestina menyatakan pengakuan Presiden Emmanuel Macron terhadap negara Palestina tidak membawa perubahan positif terhadap hak-hak warga Palestina atau akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sementara itu, aktivis Euro-Palestina menyerukan pembebasan sandera diakhiri perang di Gaza dan mendesak tindakan yang lebih tegas terhadap teroris Israel. Aksi unjuk rasa ini terjadi di tengah kebuntuan diplomasi dalam upaya untuk mengakhiri konflik di Gaza. Dr Houssem Abou Safia est le directeur de l'hôpital Kamel Adwan au nord de la bande de Gaza. Pemerintah siapkan dana siap pakai 5 triliun rupiah untuk kebutuhan penanggulangan bencana di berbagai wilayah Indonesia. Terkait hal itu, Menkeu RI Purbaya ungkap anggaran dapat bertambah sesuai kebutuhan real di lapangan. Aduh, Mama, aduh. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa siapkan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Purbaya menyebut anggaran itu ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekitar 5 triliun rupiah. Meski dana tersebut telah terpakai, pemerintah pastikan kebutuhan penanganan dampak bencana akan terpenuhi. Kan dana bencana itu selalu standby 5 triliun, sebagian dipakai untuk Aceh mungkin. Tapi kalau kurang kita tambah lagi, tergantung si BNPB-nya minta berapa. Mereka bilang udah kirim surat kemarin, kita akan follow up cepat. Khusus untuk bencana seperti itu, SOP-nya kita cepat keluar selama permintaannya jelas. Purbaya juga jelaskan bahwa pemerintah memiliki dana yang bersifat siaga untuk mendukung penanganan bencana. Ketersediaan dana tersebut memungkinkan pemerintah berikan respon pembiayaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Meski masih berada dalam masa tanggap darurat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai siapkan pembangunan rumah bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri PKP Marwarar Sirait ungkap pemerintah akan membangun hunian tetap dan rencananya akan dimulai dalam waktu dekat. Ara pun tegaskan langkah mempercepat pembangunan rumah saat masa tanggap darurat bukan hal yang baru bagi pemerintah. Dia mencontohkan penanganan bencana di Sumatera yang jadi pengalaman pemerintah. Sementara itu, Marwarar juga sebut pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas pembangunan huntap tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah lakukan rapat internal bersama balai-balai di daerah beserta Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena. Pemerintah mulai siapkan langkah pemulihan hunian bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Meski masih dalam masa tanggap darurat bencana, rencananya pemerintah segera bangun hunian tetap.
Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi saat kebakaran melanda pabrik kemasan plastik di Kampung Mulyasari, Desa Cikopo, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api kian membesar. Karyawan pabrik dibantu warga menyelamatkan bahan baku pembuatan kemasan plastik dari kobaran api. Bagian limbahnya ya kebakaran nih lupa. Warga yang tinggal di sekitar lokasi juga boleh mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman. Api padam setelah petugas kerahkan 16 unit damkar ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran yang membakar limbah yang berada di bagian belakang perusahaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Kebakaran melanda pabrik kemasan plastik di Purwakarta, Jawa Barat. Diduga api membakar limbah yang berada di bagian belakang pabrik. Pesawat tempur Zionis menargetkan Bukit Ali Al-Taher di dekat kota Nabatie di Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan hantaman serangan di lereng bukit dengan kilatan ledakan dan suara mendengung yang berputar-putar di area sekitarnya. Teroris IDF berdalih militernya menargetkan infrastruktur teror Hizbullah di daerah Nabatie dan Ansar. Ratusan orang berduka atas korban tewas akibat serangan Israel di kota Ansar, Lebanon. Warga mengkritik Presiden Lebanon yang dinilai gagal melindungi warganya. Inilah 7 jenazah warga Nabatie, Lebanon yang syahid akibat agresi militer Zionis. Untuk menghormati para korban, peti jenazahnya dibungkus bendera pejuang Hizbullah. Kepergian para korban diratapi sejumlah kerabat dan warga. Warga Nabatie mengkritik pemerintah Lebanon yang dinilai gagal melindungi warganya. الصراحة ما ملاقي كلمة ولا الجولة اللبنانية، انتم بتقولوا انه انتم دولتنا وانتم بدكم تحمونا، اي حماية هيدي؟ وين هيدول المواطنين اللبنانيين اللي كانوا امبارح عزل؟ اغتالوهم، هيدا اغتيال ام وبين واطفالهم، وينك يا رئيس الجمهورية حضرتك؟ Jumlah korban syahid sejak agresi militer Zionis pada bulan Maret telah meningkat menjadi 4.346 orang tewas dan 12.301 orang terluka. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun hanya bisa mengutuk serangan Israel tanpa memberikan perlawanan.